targetnya itu ya pasti kita pengen banget juara buat ngebalikin lagi tahta raja, bukan raja sih, tahta sebagai juara dunianya itu. Tapi kita bakal, ya mudah-mudahan insya Allah kita bakal buktiin di tim ini, di tim yang baru Persija EVOS, semoga kita bisa menjadi juara dan menjadi tim terbaik. Buat aku Bigetron Villain mungkin bisa jadi salah satu tim yang kita harus respect lah. Kita waspadai gimana. Selain mantan. Oh, bahas mantan. Kita harus waspadai lah karena kita tahu pemain-pemainnya juga teman kita sendiri semua. Kita tahu skill mereka, pengalaman mereka kayak gimana. Jadi kita mungkin juga naruh respect ke mereka karena mereka juga salah satu kandidat yang mungkin bisa menyusahkan kita di PMPL nanti gitu. Kalau aku dari awal masuk e-sport karena berurusan dengan kontrak, karena sebagai atlet kan aku nggak di-support. Dan apalagi yang namanya kontrak, yang namanya kontrak kan sensitif ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan antara itu di freeze lah atau apa gitu, kita nggak tahu. Makanya aku konsultasi dulu sama papaku. Tapi sejauh ini sih udah support banget sih. Dan setiap kali aku mau main turnamen pasti aku ada namanya restu dari orang tua. Oke guys, quote hari ini adalah buanglah jauh-jauh kenangan sama mantan kalian, tapi kalau mantan tim boleh kali ya. Aku Zuxi, Gua Microboy, saksikan kami di Lensor Podcast. Podcast, balik lagi sama aku Maya Abigail, your good advice cupcake. Hanya di Lensor Podcast, tempatnya di mana kita bisa berbagi kisah inspiratif dan juga sisi lain dari olahragawan Indonesia. Karena di Lensor, saatnya olahraga yang bicara. Oke, alright. Jadi di Lensor Podcast kali ini bakal menghadirkan sosok nih ya. Sosok yang disebut mantan tapi tiba-tiba kembali lagi nih ke pelukan dunia e-sport gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Microboy dan juga Bagas. Hai. Gimana? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Tapi sehat. Yang kalau yang sebelah sini senyumnya sumringmah banget gitu ya, karena mungkin ada habis nikah gitu kan. 7 apaan? 7 apa? Udah 7 hari nikah. Oh, udah 7 hari nikah. Nampaknya dihitung ya langsung ya. 7 hari nikah masih senyum-senyum ya. Oke. 7 hari nikah gitu udah dilaluin gitu untuk Microboy tersendiri gitu ya. Gimana sih feelingnya? Ya lebih fresh aja sih. Kenapa kamu lihatnya ke sana? Kenapa? Takut ada apa di belakang? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, kamu lebih seneng gitu, karena mungkin ini kamu bisa step lanjut ke hubungan yang lebih serius gitu ya. Kalau menurut kamu nih, lihat temen kamu tiba-tiba udah nikah gitu kan, gimana kamu ada menggebu kayak, kayaknya gue besok deh, atau enggak gitu mana? Enggak sih, kalau sekarang enggak lah, umur masih muda juga kan. Masih umurnya berapa tahun ini? Oh, masih mau main-main? Enggak, maksudnya umurnya tahun ini 20. Tahun ini 20. Iya. Ada yang mau diseriusin? Hah? Buat sekarang sih ya jalanin dulu lah. Oh, jalanin dulu aja sama 1, 2, 3, 4, 5 cewek yang tadi di belakang ya? Enggak lah. Enggak. Mana dulu itu tempat. Oke, alright. Gimana nih? Kalian datang di sini dengan jersey baru gitu kan ya. Persija EVOS gitu, gimana feeling kalian gitu kan? Ini kan ibaratnya bendera baru tapi rasa lama gitu kan, karena sebelumnya kalian sudah pernah bergabung di tim yang sama gitu kan, terus sekarang di comebackin lagi nih, how it feel? Perasaan aku sih, ya. Mau jawab biasa aja? Oh enggak? Enggak, perasaan aku sih kayak, ya awal yang baru lah, yang baru buat kita semua, nggak cuma aku berdua doang sama Cowboy, karena di tim ini kan kita juga punya target yang tinggi banget. Targetnya itu ya pasti kita pengen banget juara buat ngebalikin lagi tahta raja, bukan raja sih, tahta sebagai juara dunianya itu. Tapi kita bakal, ya mudah-mudahan insya Allah kita bakal buktiin di tim ini, di tim yang baru Persija EVOS, semoga kita bisa menjadi juara dan menjadi tim terbaik di Indonesia maupun di dunia. Amin. Gila. Kepala suku nih guys. Kepala suku nih, King is back gitu kan. Kemarin juga suar-suarnya kan King is back gitu kan. Akankah gelar King kembali didapatkan lagi gitu kan. Nih, kalau misalnya ngomongin Persijanya nih ya, apakah pindah ke Persija EVOS itu
pasti ada tantangan baru gitu kan, mengingat performa kalian itu di BTR sebelumnya kan agak drop gitu kan. Nah, kalau kalian untuk menghadapi Persija EVOS tersendiri gimana nih? Apakah kayak aku bangkit dari kuburan atau gimana? Kalau mungkin bisa aku jawab ya, kalau dari aku sih mending kayak bakal jadi batu loncatan gitu loh. Karena di tim sebelumnya mungkin gagal, banyak kesalahan-kesalahan yang belum terbayarkan. Jadi Sama-sama gagal. ya kita mungkin berdua sama-sama gagal. Boleh nangis dulu nggak Bang? Iya, jangan. Jadi kita bakal punya ambisi yang sama lah untuk mengejar juara. Jadi harapannya di tim Persija EVOS ini kita bisa juara sih sama yang kayak Ya, dibilang. apalagi kan sempat sebelum kita masuk ke Persija dari perbincangan dengan manajemen, Persija itu adalah tim juara ya, tim juara. Kalau nggak salah 14 kali juara, dan itu menjadi acuan kita. Oh, kita bakal buktiin Persija Esports ini bakal lebih baik daripada Persija bolanya. Kelas, dijadiin suatu tantangan juga ya, kayak ini Persija EVOS nih bisa juga nih gitu kan, 14 kali gitu, 14 doang kamu bisa langsung juara dunia gitu. Amin, amin, amin. Tapi kalau misalnya nih gimana nih, kalau misalnya ternyata gitu kan tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, Persija EVOS tuh nggak bisa meraih gelar yang kalian inginkan, gimana? Kalau gitu kan, kita kan nggak ada yang tahu. Pasti di setiap tim itu punya ekspektasi kan? Dan aku yakin sih dengan usaha kita yang semaksimal mungkin ini, apalagi kita kayak bener-bener ya udah all in semua lah di tim ini, ya mudah-mudahan kita bakal bisa ngebuktiin buat juaranya. Oke, jadi bismillah aja dulu ya gitu kan. Kita hadapi tantangan bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng teman-teman nih ya. Nih kalau misalnya ngomongin Persija lagi nih, balik lagi nih, apa sih yang harus kalian benahi gitu di Persija EVOS sendiri ini? Kayak misalnya ini mikroba nih jangan bucin mulu nih gitu, atau gimana gitu? Enggak sih, mungkin kalau yang dibenahi lebih ke habit sih, habit kita. Mungkin karena kita di tim sebelumnya udah stuck banget kan, dan gak ada tujuan. Mungkin juga di dalam sebuah tim itu juga mungkin udah toksiknya dalam arti kayak ya udah nggak cocok lah gitu. Ya, mungkin di saat ini juga kita bisa ngebangun itu bersama-sama dan bisa ngebuktiin kalau kita bisa gitu. Gila, positif vibe banget Bagas ini ya gitu, microwave sampai kayak melongo tumben kayak wise gitu. banget nih. Tumben wise banget ya, karena di belakang kan di belakang layar kan yang kita tahu gitu mic Kocak checknya ya, itu kan ya. mic checknya itu kan gitu kan. Apakah masih kayak gitu atau udah berubah? Masih sih, masih dengan style yang sama. Masih dengan style yang Beda sama. dikit. Oh, beda dikit. Beda Lebih dikit. apa? Lebih Kalem. kalem oke sih, cuman kayak lebih menyesuaikan orangnya sih. Oh, menyesuaikan orangnya. Apalagi kan ini timnya, maksudnya kan pernah satu tim juga gitu kan sama teman-teman yang lain gitu. Berarti mereka udah tahu dong kayak amarah dari Bagas ini gimana gitu kan. Tapi kan dari amarah itu kan buat ngebuat tim ini tuh menjadi jauh lebih baik gitu loh. Oh, oke. Jadi itu pembelaannya biar jadi tim lebih baik katanya. Iya, buktinya kan juara dunia kan. Gila. Merinding. Benar. Udah benar. Nah, kalau misalnya pendapat kalian tentang Ryzen nih yang akhirnya comeback to turnamen PUBG. Aduh. Gimana nih? Iya. Biasa aja. Sebenarnya Oh, biasa aja. Sebenarnya biasa aja sih. Kenapa tuh? Soalnya kan aku juga deket banget lah Berteman sama baik ya? Iya, berteman dengan baik sama Abi ya, sama Abi Ryzen gitu kan. Jadi aku tahu lah info-infonya dia kapan mau main lagi gitu kan. Jadi kayak udah nggak heboh lagi. Kecuali aku emang kayak bener-bener udah jauh banget, udah nggak kenal dia banget kan, tiba-tiba dia datang lagi kan kaget gitu. Jadi kalau sekarang Kita udah balik denger lagi, isu-isunya dia mau main. Oh, berarti Iya, memang karena kalian sering nongkrong bareng nih Ya. kan, ibaratnya main bareng, jadi mungkin dari Ryzen tersendiri itu kayak spill ke kalian, gue mau comeback nih gitu. Kalian udah tahu itu ya dari jauh-jauh hari. ya soalnya sebelumnya kan dia juga, sebelum dia balik lagi kan pasti dia kayak nanya-nanya dulu gitu loh. Gimana sih perkembangan kayak gitu? Iya. Atau nanya ini tim mana nih yang kayak bisa gue masukin? Wah. Kalau itu lebih ke personal sih. Itu lebih personal ya? Iya. Oke, jadi kalian biasa aja ya, karena sudah di-spill duluan sama Ryzen-nya duluan. Oke, kalau misalnya menurut kalian gimana sih tim dari Bigetron V-Lane? Ya, betul. sekarang gimana sih menurut kalian BTR V-Lane ini? Lu yang mau jawab gue? Dua-duanya dong, kan Cuma dua-duanya di perspektif sini, lu, atau mau perspektif sweet lu, dulu nih, ya. sweet kita? Perspektif lu gimana? Kalau dari aku sih dari rosternya aku bisa bilang mereka kuat. Cuman balik lagi sih,
sekuat-sekuatnya tim tapi kalau nggak punya chemistry, dan chemistry itu mencakup kayak ego, terus komunikasi, dan juga mungkin masalah kecil lainnya, ya nggak bakal bisa menjadi suatu tim yang perfect gitu. Ya kita nggak tahu dalamnya kayak gimana kan. Cuman kan di sini yang berkompetisi itu kan banyak belasan tim lah ya, 20 kalau nggak salah ya, 20 tim. Dan yang mau juara tuh kan bukan mereka doang, semua mau juara. Semuanya. Dan apalagi kan makin kesini PUBG Mobile tuh makin kompetitif semua, level skill itu mereka udah setara semua lah. Jadi aku bisa bilang ya kuat lah, sama-sama kuat semua. Cuman chemistry-nya itu yang harus ditingkatkan lagi. Berarti kamu merasa tim kamu chemistry-nya udah kuat dong? Kok lihat-lihatan? Mungkin aku bisa jawab ya. Kalau buat aku Bigetron Villain mungkin bisa jadi salah satu tim yang kita harus respect lah. Kita waspadai gimana. Selain mantan. Oh, bahas mantan. Kita harus waspadai lah karena kita tahu pemain-pemainnya juga teman kita sendiri semua. Kita tahu skill mereka, pengalaman mereka kayak gimana. Jadi kita mungkin juga naruh respect ke mereka karena mereka juga salah satu kandidat yang mungkin bisa menyusahkan kita di PMPL nanti. Gitu kan. Selain tadi kan coachnya juga udah singgung kayak tim yang mungkin menjadi rival terberat itu Alter Ego gitu kan. Selain tim Alter Ego, tim BTR ini juga menjadi lawan yang cukup berat ya mungkin nanti ketika berada di turnamen gitu kan. Nah, kalau misalnya feeling kalian ya, aku nanya ya kan, kalau kalian tuh pernah berada di sana, tahu kan anaknya satu gitu. Pernah nggak sih kalian di Battlefield tuh kayak, wah si ini pasti lari ke sini nih, si ini nih pasti mikro makronya begini nih, ada nggak sih? Ada. Secara nggak langsung kita juga pasti saling tahu. Ya saling tahu. Kita tahu habit kita satu sama lain tuh kayak gimana cara kita main di Outfitnya. Bukan outfit dong, beda. Di PUBG Mobile tuh kayak gimana cara mereka perang, cara mereka rotasi kayak gitu-gitu sih. Dari segi in game kita mungkin tahu, apalagi bisa sekarang baca. ya, apalagi sekarang scrim, latihan dan replay turnamen ataupun latihan tuh udah ada di mana-mana. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara mereka main sih. Kayak gitu. Tapi kalau scrim berarti pernah nge-scrim sama BTR? Tiap hari. Tiap hari bahkan. Oke. Siang dan malam. Siang dan malam ketemu sama BTR Villain ini khusus gitu? Nggak cuma BTR Villain sih, Alter Ego, lain-lain semuanya ketemu. Ketemu. Jadi mungkin selama scrim juga kalian belajar juga lah ya. Ini perkembangan dari tim musuh tuh kayak gimana gitu gameplaynya. Bahkan menurut aku yang kuat tuh bukan BTR Villain, Alter Ego, bahkan semuanya tuh kuat semua. Iya. Jadi tapi yang paling kuat Persija EVOS nggak sih? Jelas. Insyaallah, amin. Oke, nah kalau misalnya di umur yang segini gitu kan, ini umur yang masih belia kan, tentunya kita semua udah tahu lah ya kalau misalnya pendapatan atlet e-sport itu mungkin berdigit-digit gitu kan. Nah, ngomongin ini nih, buat dua-duanya dong. Nah, kalau misalnya ngomongin pengelolaan keuangan itu kalian gimana sih dari masing-masing ini? Kalau dari aku sendiri sih untuk gaji ya, salary itu yang mengontrol uang aku tuh papaku. Oh, papa. Jadi kalau uang ya kayak uang jajan lah, aku lah dari endorse, misalnya dari streaming gitu sih. Jadi aku maksudnya? hidup tuh dengan uang itu. Jadi kalau misalnya salary salary basic dari Persija EVOS ya, atlet e-sportnya biar papa yang handle, tapi di luar itu kayak endorse seperti itu buat jajan kamu sehari-hari gitu. Buat bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Kayaknya satu kali endorse cukup buat hidup 1 tahun deh kayaknya nggak sih? Kalau dari Kiboy sendiri, Koboy. Dari Koboy sendiri. Kalau dari aku awalnya juga kayak Bagas di handle, tapi makin lama aku coba manage uangku sendiri gitu. Bisa? Bisa. Bisa. Dan sekarang ada tambahan lagi ya, sekretaris pribadi. Betul ya, sama si Neng. Inspektur. Kebetulan kayaknya langsung diambil alih sama Nengnya ya. Kamu beli apa ini? Ini kamu keluar. Udah nggak bisa top up game sembarangan nih. Udah nggak bisa top up ya. Oh, berarti dulu sering top up game sembarangan gitu. Ya kan kita sering kepengen lah kayak top up game, ya hal yang ya gitu kan. Karena sekarang udah nikah jadi spend yang nggak terlalu penting mungkin bakal dikurangin sih. Tapi bukan di stop, dikurangin. Dikurangin. Tapi dulu sering top upin cewek-cewek atau siapa gitu. Kayak kamu lagi ngebet ini nih gitu kan. Kamu sogok nih, ini aku top upin nih ini. Pernah nggak sih? Enggak sih. Soalnya ya kalau aku punya pasangan sih nggak matre itu sih enggak gitu. Cuman aku bukan matre, kamu yang memfasilitasi. Iya, aku yang memfasilitasi. Lebih ke aku kayak
ya udah aku beliin aja gitu tanpa dia minta. Oh, tanpa dia minta. Iya. Oh, berarti ini salah satu sosok yang loyal gitu kan. Ke cewek doang apa ke Ke teman-teman? teman-teman loyal kok, loyal banget. Ya bos ya. Loyal. Dari Hari ini makan apa bos? dijulukinnya bos ya. Bos. Kita kalau anak-anak Ada yang Persija baru bos, cair gitu. Iya, kalau ada yang baru cair kita panggil bos hari gitu. Oh, kalau ada gitu salah Ya, satu kebetulan gitu. hari ini mungkin lagi cair ya bos ya. Oh, hari ini ada bos banget yang Iya, lagi bos cair banget. ya. Enggak, Semua kru di sini ditraktir makan siang. Oh, sama aman, Bagas ya? aman. Aman, oke. Waduh. Berarti Bagas lebih dekat sama papa dong? Iya. Kebanding mama? Kenapa tuh? Enggak apa-apa sih. Kamu nggak apa-apa? Soalnya dulu tuh papa kan jarang di rumah ya. Karena kerjanya tuh setahun pulang paling banyak 4 kali, tapi lebih sering 3 kali. Berarti papa kerja siang? Enggak. Di Freeport. Oh, Freeport, iyalah Iya. pulangnya jarang ya. Oh, jadi ketika ada momen papa pulang, kamu merasa lebih dekat aja gitu Iya. kan? Lebih kayak, papa, aku tunggu papa di rumah. Enggak sih, Oh, biasa enggak, aja. oh sih. enggak, biasa Lebih- aja. Kamu lebih nunggu uangnya, apa gimana? Enggak. Papa malah nggak jarang ngasih uang. Oh, jangan sih. Suruh nyari uang sendiri aku. Oh, tapi kalau dari Koboya sendiri, lebih dekat mama, papa, apa gimana? Lebih deket sama mama, cuman kalau Tiga papa kan bareng juga dong. ngikutin game kan, Iya. papa sering. Oh, papa juga main game? Ya, Oh. dia malah jadi coach pribadi nih kayak lama-lama. Sama sih sama papa. Oh, Sering papa ngasih juga tahu. sama-sama ya. main PUBG gitu? Nggak main sih, lebih ke Nonton. kayak Tahu. suka Ngikutin. ngikutin gitu loh. Nggak Ngikutin main, cuma ngikutin perkembangannya. aja. Akhirnya tahu sendiri. Tapi kalau papanya Koboy ini main? Jadi Nggak- kalau main tuh kayak, nggak tahu deh main "Woi, apa lu nggak." ngapain sih ngerasa situ kayak gitu? Sering nonton aja sih, sering sering nonton, nonton. sering ngikutin e-sport, jadi sering ngasih masukan, sering negor. Kalau misalnya apa namanya ada apa kesalahan-kesalahan atau gimana di turnamen dia selalu negor gitu. Nah ini kalau sosok orang tua di kehidupan kalian tuh seberpengaruh apa sih? Kayak misalnya kan kalau dari Coach Sinyo kan dari awal memang nggak disupport nih ya untuk melangkah ke dunia e-sport. Kalau dari kalian gimana? Apakah disupport dari awalnya atau nggak biasa aja gitu? Bahkan ditentang? Kalau aku dari awal masuk e-sport karena berurusan dengan kontrak, karena sebagai atlet kan, aku nggak disupport. Dan apalagi yang namanya kontrak, yang namanya kontrak kan sensitif ya, jadi kita nggak bisa sembarangan antara Iya. itu di freeze lah atau apa gitu, kita nggak tahu. Makanya aku konsultasi dulu sama papaku. Tapi sejauh ini sih ya udah support banget sih. support. Dan setiap kali aku mau main turnamen pasti aku ada namanya restu dari orang tua. Oke, berarti awalnya mungkin dibilang full support enggak, tapi lebih kayak wanti-wanti gitu. Kamu tuh kalau ngambil ini gini loh. Setengah hati lah. Oh, setengah hati. Kalau kamu Sama sih. sama. Tapi Ini menurutku kopi pasti ya omongan Nggak, tapi jawabannya. menurutku juga di tahun kita semua awal Awal, e-sports ini tuh mungkin orang-orang tua tuh belum melek banget tentang e-sports tuh Iya kayak betul, gimana. perbedaan Iya. zaman juga kan. Karena mungkin udah perkembangan e-sports sekarang di 2023 ini udah cukup baik, mungkin orang-orang tua pada mulai tahu lah, udah mulai kebuka lah. Dari yang awalnya Biasa memandang sebelah mata mungkin udah mulai terbuka kedua matanya. Kedua mau berarti dari dulu cuma sebelah Sebelah. doang gitu Iya. lihatnya. Tapi kan menjadi atlet e-sport berarti kalian dikumpulin di GH gitu kan. Yang which is mungkin ketika ada turnamen-turnamen besar kalian nggak diperbolehkan kemana-mana gitu kan. Ada nggak sih kayak, aduh aku kangen sama mama, masakan mama, atau mungkin pelukan mama, papa gitu, ada nggak sih? Atau karena cowok jadi cuek gitu? Nggak ada sih, cuman kalau misalnya dari ketentuan peraturan lah, peraturan ini secara lisan kan dari manajer, kalau misalnya ada mau ketemu sama orang tua atau mau ketemu sama ya siapalah yang berarti dalam hidupnya, ya diberikan waktu gitu. Cuman ya tahu batas lah. Oke. Karena mau bagaimanapun kan yang mensupport kita kan orang tua kita, jangan sampai lupa dengan orang tua. Iya, support emosional juga ya. Berarti dari manajemen juga diberikan kebijakan ya. Kalau misalnya ini aku mau dinner nih sama mama gitu. Jadi nggak akan ada kata kangen gitu, rindu gitu, nggak ada. Nggak ada sih, paling Dia aku deket. Hah? Dia kan deket. Kamu dari mana emang? Kalau aku dari Semarang. Oh, jauh, lumayan jauh ya, LDR ya bun. Oke. aku cuma 10 kilo. 10 kilo dari sini? Iya. Oh, jadi kalau aku kangen masakan mama udah langsung gitu pergi ke sana. Jaktim. Oh Jaktim, di-spill tuh Jaktim. Kalian kan di umur-umur segini lagi pengennya beli ini, beli itu gitu. Apalagi kan atlet e-sport itu nggak jauh dari kata-kata mewah ya. Nah, kalau dari kalian sendiri gitu kan. Kata siapa itu? Kata aku barusan ngomong gitu kan. Ya habis kalau misalnya turnamen kan pakai sepatu, itu sepatu 20 juta tuh, ya kan? Bener kan? Nah, makanya kalau misalnya dari kalian sendiri ada nggak sih kayak rasa,
ini gue pengen beli mobil sport atau bahkan rumah gitu. Ini nih beli mobil sport banyak banget nih. Kalau nggak salah kamu tuh suka motor apa mobil? Dulu, motor kan? aku suka motor juga. Motor sport, motor moge atau motor yang gimana? Moge. Moge. Oh, kalau kamu? Enggak sih, aku kemarin Investasi. Ya kemarin sempat beli mobil terus sekarang udah Rungkap. Udah rungkap nih. Oh, udah rungkap, udah dijual kembali gitu. Ya, soalnya fokus keluarga dan beli rumah dong berarti. Ya, beli rumah dan lebih ngebeliin prioritas yang kebutuhan primer dulu sih. Berarti kalau Kiboy lagi mau beli rumah atau punya rumah? Udah lagi mau beli rumah. Lagi. Kalau Bagas? Aku udah beli rumah. Oh, udah beli rumah. Iya. Itu belinya cash apa ke bank tuh pinjaman? Karena aku jujur kayak kita semua tahu nih penghasilan dari atlet-atlet e-sport ini kan berdigit-digit gitu kan. Apakah ketika beli rumah kayak beli permen atau mungkin melakukan pinjaman ke bank gitu atau gimana? Aku kredit 360 tahun sih. Oh, nggak mungkin. Jadi kamu ke bank atau? Iya, kalau udah cukup uangnya bisa beli lah. Oh, berarti cash ya. Berarti belum pernah ke bank gitu. Ngapain tuh? Ini uang. Oh, nggak tahu sih belum. Soalnya kan belum. yang mengelola uang kan juga bapak juga sih. Oke. Jadi emang belum menyentuh ya. Kamu juga Sebenarnya di Semarang ada, cuman kalau buat di Jakarta ini juga lagi mau. KPR? Nggak tahu. Tapi nggak tahu. kalau dari aku sih, dari orang tua udah nyaranin kalau bisa yang memang yang semampunya aja, nggak usah dipaksain buat minjem di bank. Oke, berarti tipikalnya lebih ke kita nabung dulu Ya, nih nabung. biar kita bisa beli cash Ya. gitu kan. Kalau ini kan tadi rumah. Kalau koleksi mobilnya punya apa aja sih gitu? Ini banyak banget ini. Kan mobil kan kebetulan udah rungkat. Ini mobilnya juga. Nggak ada aku ada. Nggak ada. Oke, biar sebutin. Apa dipajak nih nonton nih? Jangan, Dipajak jangan. nonton nih. Oh, jangan. 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 Ada lah yang beberapa. Takut. Apa? Ada lah. Ada. Berapa coba? Dihitung pakai jari masih bisa? Baru satu. Oh, baru satu. Baru satu. Satu tapi 50 M. Satu pintunya tapi 8. Oh, Itu satu nyedak pintunya 8. kereta gitu. Ada berarti, tapi emang pengen ngoleksi atau gimana? Enggak sih, pengen jadi apa ya? Anak muda. Bukan apa namanya? Apa? Pengen jadi apa namanya? Self award ya, apa namanya? Self Oh, reward. Self reward. Self reward aja. iya. Karena Iya. mungkin dulu aku kan sering banget ya dibully lah, jelek-jelekin. Aku Jelekin juga apa? ya mungkin sering dihina-hina lah. Makanya kayak aku pengen buktiin lah gitu loh. Gua Aku tuh mampu nih. Ya. iya, aku mampu lah gitu. Mungkin liat kamera marahin tuh yang dulu ngebully. Lihat gue sekarang gitu. Enggak sih, enggak apa-apa Oh, sih. enggak kayak gitu juga Enggak ya. sih. Lebih ke ya udahlah Ya gitu udah. kan. Oke. Berarti kamu lebih ngoleksi ke mobil atau ada kayak koleksi gue kan ada tuh beberapa orang yang koleksi action figure atau bahkan apa gitu. Kamu ada nggak sih sendiri gitu? Kayak pengen ngoleksi apa? Belum ada kepikiran sih. Aku Belum pengen ada. koleksi piala aja sih. Koleksi Piala Dunia gitu. Oke, kalau kamu? Paling koleksi cuman sepatu sama tas sih. Oh, sepatu sama tas. Oke, iya sepatunya banyak biasa. Atlet e-sport biar ganti-ganti ya turnamennya ya kan. Sepatunya pasti ganti-ganti gitu kan nih. Terus kan kalian tuh di sini udah cukup lah mungkin ya tabungan gitu kan untuk menunjang kehidupan kamu dan 7 keturunan kamu gitu kan. Amin. Apa sih yang Amin, kalian amin. pernah nggak sih kepikiran kalau kamu nggak di e-sport itu mau kemana? Berlabuh. Berlabuh kemana? Belum tahu sih. belum ada kepikiran kayak misalnya gue tahun ini target gue mau off nih pensi dan gue tuh pengen kayak ngediriin toko lah atau apalah gitu atau bahkan bikin tim lagi gitu. Ada nggak sih kepikiran? Paling aku mau buat bisnis aja yang bisa jadi passive income sih. Bisnis pasif income, salah satunya income. Ya mungkin kayak buat kosan atau apa gitu. Iya sih, aku juga kepikiran itu sih buat kosan, buat kayak gitu kan. Kalau kamu? Aku juga cari kesempatan lah, memperbanyak relasi juga untuk membuka bisnis apa yang bisa kita buat gitu dari segi properti atau kalau zaman sekarang kan banyak investasi saham dan semacamnya itu juga belajar di situ gitu sih. Berarti dikit-dikit udah ada kepikiran lah ya mau dibawa kemana Ya. kalau misalnya kalian udah nggak ada di e-sport dan memang ujung-ujungnya bisnis tetap ya. Jadi dari sekarang mungkin bakal sering-sering menabung ya, jangan beli mobil-mobil mulu ya. Ini. Tolong, yang ini kan udah ada istrinya, jadi udah ada Iya. yang kontrol. Nah, kalau misalnya seberapa penting sih agama buat kalian? Kalau dari aku penting banget sih dari orang tua pasti kalau ngingetin pasti suruh ibadah lah, suruh sholat, jangan Rajin? lupa
Rajin sih. Tapi rajin bolong sih. lah. Rajin, paling rajin. Paling rajin. Jadi apa namanya selalu diingetin sama orang tua buat ibadah, agama jangan lupa kalau misalnya memang ada uang lebih, sedekah dan semacamnya gitu diatur juga sih. Aku kurang lebih sama sih. Nggak boleh copy paste jawabannya, nggak boleh. Iya serius, tapi nggak boleh. iya. Soalnya orang tua pasti ngajarin yang bagus ya Betul. guys. Betul, pasti semuanya ngajarin yang bagus. Tapi kalau Iya. misalnya dari kalian berdua yang rajin banget yang mana nih? Iya ini. Oh nih, kamu mengakui. Iya, mungkin manusia banyak kesalahan. Mungkin manusia banyak kesalahan. Oke. Berarti, tapi kalau misalnya lagi turnamen ya gitu, lagi turnamen terus bentrok nih sama ibadah kalian. Kalian bakal ngapain? Apakah lebih memilih untuk bentar dong ibadah dulu? Tapi sejauh ini turnamen ya pasti panitianya itu tahu dengan waktu isomanya. Iya. Jadi sejauh ini nggak pernah bentrok gitu kan? Kecuali mungkin yang waktu itu aku sempat pas di Shanghai ya? Ya di Shanghai? Cina lah, di Shanghai dia mungkin nggak tahu lah. Kita harus juga ibadah kan. Makanya dari itu mereka setelah beberapa bulan atau beberapa season gitu, mereka udah sadar makanya diberikan waktu gitu. Bahkan sebelumnya itu bentrok dan yang kamu lakukan adalah Sampai lebaran ya guys ya? Gas terus. gas terus, gas terus ya. Karena udah emang nggak ada kewajibannya waktu. gitu. Iya, nggak ada waktu. Karena nggak dikasih juga ya, maksudnya kan kita bisa kita turnamen dulu, abis itu bisa beribadah mungkin ya. Sampai lu lebaran ya guys ya? Apa? Iya lebaran. Lebaran dia Bahkan juga kita sempet- lebaran di Shanghai. Iya di Shanghai. Ajak mama papa. Enggak. Kalau misalnya turnamen ada di luar itu biasanya yang kalian bawa tuh orang terdekat atau bahkan kalian pergi sendiri aja. Kalau misalnya ada turnamen di luar negeri gitu. Kalau misalnya kayak kemarin di Shanghai itu kan sebulan, jadi kita ya tim match kita aja. Tim Karena kan di sana juga kita berangkat tuh sama tim Indonesia yang lainnya. Kurang lebih ya 30 orang lah. Jadi kita juga bisa ya bersosialisasi sama mereka semua. Kecuali emang turnamennya grand final kayak waktu itu sempat di Thailand sama di Kuala Lumpur kayak gitu kan cuman Beberapa hari. 3 hari Seminggu doang. lah hitungannya. Seminggu lah. Jadi itu kan Orang tua mungkin momennya kan juga momen jarang. grand final kan ngangkat piala atau apa kan kita nggak pernah tahu kan. Iya. Makanya itu kan jadi orang tua pasti datang. Orang tua pasti datang gitu. Belum kalau misalnya udah jadi juara enak jalan-jalan sama keluarga. Itu sih ya. Itu ya intinya itu ya. Tapi waktu itu nggak datang sih karena jauh sih. karena Di Jerman waktu itu. Jerman. Iya. Jadi orang tua nggak bisa diajak. Iya. Kalau pujaan hati diajak nggak tuh? Aku Karena sih- kan kayak seminggu tuh bikin kangen gitu, apalagi sebulan. Kalau aku sih nggak pernah sih. Oh, kamu nggak pernah bawa Iya. kekasih kamu sana? Aku juga nggak pernah. Oh loh. Gak pernah bang, gak ketahuan nama publik. Nggak pernah. Kenapa kamu sambil begini? Gak pernah dia, gak pernah ya? Pernah dia. Pernah sekali lah ya gitu. Iya, Iya, gitu iya. iya. Kenapa kamu? Dia nginjek loh, dia nginjek kaki Enggak, lo biar enggak. gak ngomong loh. Oke, gitu aja berarti sesi podcast sama aku Melly Abigail gitu kan. Semoga kalian berdua sukses, Amin, sehat amin. selalu gitu kan. Untuk Bagas, untuk Koboy, dia tuh salam juga ke istrinya. Semoga Oke. pasangan ini sakinah Sa- mawaddah Warohmah. Iya, Amin. kamu ada kata-kata nggak sih buat dia gitu kayak pengantin baru nih boy gitu? Apa ya? Nggak semacam-macam dia kalau kasih saran macam-macam udah langsung kasih aja Kak. Udah tuh closing aja. Oke, alright. Thank you banget udah kesini ya. Makasih. Ini kita Oke. udah mulai Lah closing. kakak dong yang kesini. Apa? Oh iya, aku yang kesini. Kebetulan Ya. aku yang ke GH baru mereka gitu kan. Kalian pasti kepo kan penampakan GH barunya kayak gimana gitu. Aku berarti wanita pertama yang ke GH sini. Enggak sih, soalnya ada apa? Ada yang lainnya? Bukan ada siapa sih? Ada general apa? Itulah pokoknya lah. Oh, Talent. ada wanita lain lagi Bukan di ada sini? talent Head head of talent gitu lagi. head of Kesini talent yang juga. pernah kesini juga gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk bikin podcast kayak gini berarti pertama kali. Pertama kali. Iya, pertama kali. Alright, gitu aja. Thank you so much buat Koboy dan juga Bagas. Makasih Semoga banyak. sehat selalu gitu kan. Amin. Semoga kalian selalu bisa memberikan kontribusi terbaik bagi PUBG Amin. Indonesia. Amin. Amin. Nih, buat mitra olahraga jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga serta follow Instagramnya di @lensaolahraga.id dan juga Facebooknya di Lensa Olahraga. Oke, kalau begitu aku Melly Abigail. Aku Bagas. Aku Koboy. Pamit undur diri dari Lancer Podcast ya, karena Lancer Podcast saatnya olahraga Yang bicara.